Iya, hari ini? halo semuanya. Hari ini saya akan melakukan interview ya atau wawancara, tidak dengan atlet bulu tangkis ataupun pelatih, tapi ini masih ada kaitannya dengan bulu tangkis, tapi ini di luar gitu ya, di luar bulu tangkis. Saya akan mengobrol banyak tentang salah satu salah seorang fotografer yang biasa meliput ya atau melakukan sesi foto untuk event-event olahraga gitu. Jadi mungkin dia belum sebesar Mbak Wit atau Mbak Naf ya di PPSI, cuman uh, foto-fotonya dia untuk ukuran event olahraga itu cukup lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada event, entah event olahraga, bulu tangkis, futsal, ataupun event yang lainnya. Nah, orang ini saya rekomendasikan banget karena hasil-hasil fotonya itu oke gitu. Ya, namanya adalah Agus. Dia sekarang domisilinya ada di Bogor. Tapi kalau misalnya teman-teman semua butuh jasa fotografer, apapun itu, terutama untuk fotografer sport, ya Agus bisa available ya, bisa ready untuk memenuhi keinginan teman-teman untuk melakukan sesi fotografi gitu. Kayak langsung aja ya kita nanya-nanya. Gus, kaku banget. Boleh. Halo. Iya. Halo teman-teman. Gus, sejak kapan sih lu kayak ngegelutin atau mulai kapan lu mulai berkecimpung di dunia fotografi itu? Awalnya gimana? Terus sejarahnya tuh kayak apa? Oke, sebelumnya semua teman-teman kenalin, saya Agus, seorang fotografer atau videografer juga. Sebenarnya videografer masih baru-baru ya Pak, cuman yang lama itu ya jadi fotografernya. Cuma genrenya saya itu nggak fokus di satu genre aja fotografer itu, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Mulai dari wedding fotografi, acara-acara event-event lainnya, terus sport juga. Cuma kalau sport itu mungkin kebanyakan nggak selalu di bulu tangkis ya, mungkin di football, atau foto-foto sport seperti mobil, driving gitu, terus motor sama bersepeda. Memang kalau bersepeda kan eventnya jarang ya. Saya juga kesibukannya kebanyakan di week. Jadi kalau waktu senggang aja. Nah, awal saya tuh menggeluti dunia fotografi itu pertama kali itu di umur 10 tahun, kurang lebih waktu masih SMP ya. Waktu itu tuh karena memang ramai-ramainya ya, anak-anak muda pada hunting-hunting, terus main-main kamera, bawa-bawa model, bawa-bawa cewek cakep tuh, dibawa ke satu tempat, terus foto-foto. Waktu zaman SMP dulu kan, musim banget tuh kamera dikasih efek langsung, jadi setelah dikirim ke handphone tuh udah jadi gitu udah kan. jadi, Nah, betul. ya betul. Dulu tuh booming-boomingnya apa nama efeknya tuh aquamarine kalau nggak salah. Oh ya, Seneng tuh cewek. Aquamarine tahu. Nah, seneng tuh cewek-cewek waktu zaman-zaman waktu sekolah, kalau di foto-fotoin kayak gitu tuh udah pasti mau ya kan. Nah di situ gue agak sempet berpikir bisa kali ya gue gitu loh, maksudnya kayak mereka main kamera. Cuman mindset gue waktu itu bukan untuk gengsi, bukan pengen ikut-ikutan, bukan, tapi gue udah berpikir ke depan, kalau misalkan gue punya satu karya dan suatu saat bisa berkembang, itu bisa jadi duit buat gue gitu loh. Karena Jadi gue kayak langsung berpikir profesional ya. Betul, karena waktu itu gue zaman-zamannya masih kayak sering apa ya, main-main, nongkrong-nongkrong, terus kayak kalau harus minta duit ke nyokap itu kayaknya ribet gitu ya, ribet pokoknya ribet aja, kayak susah juga. Waktu zaman itu kan orang tua juga kerjanya masih fokus untuk biaya sekolah, biaya sehari-hari, ya pokoknya kalau untuk main-main kayak gitu sulit lah. Akhirnya gue berpikir kayaknya kalau gue
punya kamera, terus gue mulai belajar di situ, mendalami dunia fotografi, oke deh. Nah cuma kan waktu itu gue namanya orang sekolah ya, gue belum punya penghasilan apapun, belum punya omset dari usaha apapun, ya akhirnya ngerengek gue ke nyokap minta kamera. Minta kamera. Cuman jaminannya waktu itu tuh nyokap bilang, oke, mama sama ayah beliin kamu kamera, tapi syaratnya minimal kamu harus juara 3 di SMP gitu. Kan gue effort. Kayak ya betul, akhirnya gue sekolah rajin, belajar lagi rajin, setiap tugas gue kerjain. Tapi setelah kebeli kamera itu ya udah, gue biasa lagi sekolah, bandel lagi gitu loh. Ngerokok, gue waktu SMP udah ngerokok, Pak. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya teman-teman ya, itu kenakalan ya. Nah, tapi diambil sisi positifnya aja ya teman-teman ya, jangan yang negatifnya dibuang, udah nggak musim sekarang kayak gitu-gitu. Ya, jadi berawal dari situ. Ngerengek kamera ke orang tua, dibeliin kamera seharga waktu itu kalau nggak salah 3.200.000. Mereknya Canon, serinya 1100D, itu masih pakai lens sakitnya itu kan 1855 mili. Kayak kita tuh cuman ya udah sih, yang penting ada dulu kamera. Yang penting jepret, iya. Yang penting jepret, karena sebelum waktu nyokap beliin, gue sempet browsing kamera yang cocok untuk foto model kayak gitu, terus lensanya lensa apa gitu, gue udah sempet browsing, jadi sempet tahu juga lensa apa sebenarnya yang bagus gitu, supaya belakangnya bisa ngeblur pakai lensa bokeh gitu apa. Ya, kayak bokeh gitu. Dulu masih awam banget, bener-bener nggak tahu. Yang gue tahu cuman ya udah kamera jepret, setting shutter speednya rendah biar cahayanya terang. Kalau mau ngeblur harus sewa lensa tuh. Tahunya cuma begitu. Tahunya dulu cuma gitu. Akhirnya setelah kebelilah kamera yang 1100D itu, kebetulan tetangga teman juga senang di fotografi. Akhirnya kita belajar berdua. Malam-malam itu gue ada tugas sekolah, tapi bukan gue ngerjain tugas ke sekolah, gue belajar ini gimana sih pakai lensa kit yang bukaan diafragmanya kecil tapi gue bisa menghasilkan bokeh. Gue pengen nih backgroundnya blur gitu loh kasarnya, tapi kok bukan diafragma lensa gue tuh kecil, tapi gimana caranya biar bisa. Ya berarti belajar dari keterbatasan ya Gus ya, maksudnya kan betul. Sorry itu saya kan dulu kan bukan dari keluarga berada istilahnya yang mau minta kamera yang langsung itu nggak bisa. Memanfaatkan alat yang ada. Iya, memanfaatkan alat yang ada. Nah gini Gus, sebagai seorang fotografer gitu, ingat nggak lo momen apa yang pertama kali lo dapat uang dari hasil moto lo? Itu momen apa? Atau kerjaan apa? Ingat banget. Pertama kali gue dapat momen hingga akhirnya si foto itu menjadikan uang, waktu gue lulus SMA, kuliah di Bogor, kan nggak ada istirahatnya tuh, maksudnya nggak ada break dulu, kerja dulu atau apa, nggak. Lulus SMA gue langsung daftar kuliah kan. Nah, ada waktu itu momen gue harus datang ke kampus karena harus tanda tangan ini segala macam. Gue nemu salah satu komunitas atau organisasi di Bogor, itu namanya Komunitas Fotografi Bogor. Oke. Gue lokit tuh di Instagramnya Komunitas Fotografi Bogor, fotonya bagus-bagus ya kan, keren-keren, semuanya fotonya bercerita, ada maknanya di dalam foto itu, member-membernya juga ramah-ramah. Ada itu akhirnya gue ngechat salah satu pendiri KFB, komunitas itu tersebut. Gue pengen join. Jadi lu join komunitas dulu awalnya ya? Ya betul, join komunitas dulu. Gue pengen gabung nih. Gimana sih caranya? Gak apa-apa mas, gabung aja katanya. Gue ngechat langsung adminnya. Gak apa-apa mas, gabung aja, kita keterbukaan untuk umum, karena memang grup kita tujuannya grup sharing, atau mungkin misalkan ada yang mau berbagi pekerjaan job untuk soal di industri fotografi dan videografi bisa.
Oke, jadi Yang penting intinya kita lu sharing ya dulu, berbaur dulu sama mm-mm. member-membernya gitu. Intinya lu Akhirnya gue berawal gabung lah. dari komunitas itu ya. Akhirnya gue gabung. Nah, itu dari komunitas fotografi itu. Nah, ada salah satu momen event hunting model. Jadi ada Mm-mm. beberapa model, terus kita bayar untuk HPM si model dan minum lain sebagainya. Nah, gue ikutan tuh. Di situ gue udah mulai kayak, wah, seru banget gitu loh belajar fotografi, memperdalam dari mulai event tadi. Ya, sorry teman-teman tadi agak kejeda karena ada gangguan pada internet. Jadi tadi Agus menceritakan bahwa dia berawal dari sebuah komunitas ya, dari satu komunitas itu dia akhirnya mendapatkan job profesional yang pertama ya Gus ya. Betul, Ya, sebenarnya bukan job sih, bukan job. Jadi waktu itu tuh gue ikut salah satu event pameran yang hmm, gue memasarkan salah satu karya gue yaitu foto tubuh kujang mm-mm, malam-malam tuh. Jadi long exposure gitu, ya, lampu kendaraan lewat jadi panjang gitu, seolah oh, kayak oke, kayak gitu. Nah, backgroundnya itu tubuh kujang sama 9 pilar tuh, yang kalau kalau kita ke tubuh kujang lihat ada 9 pilar ya. ya, Nah, itu foto itu tuh disukai sama salah satu website atau blogger di Bogor. Nah, dibeli foto gue itu. Memang nggak mahal, nggak mm-mm. nggak nggak tinggi harganya, tapi buat gue itu momen pertama kali gue bisa menjual karya gue gitu. Ya, dapat uang dari situ istilahnya ya. Gus, apa ya, di dalam dunia fotografi ya, dalam dunia fotografi itu kan modal yang harus dikeluarkan kan itu lumayan ya, maksudnya at least harus punya kamera, at least harus punya lensa dan segala macam gitu. Nah, kalau untuk misalnya nih teman-teman semua yang lagi nonton ini, misalnya nih dia pengen pengen bergelut di dunia fotografi gitu, tapi model dia tuh cekak gitu, nggak punya banyak pilihan, nggak punya banyak sumber dana untuk mensupport dia gitu. Oke. Gimana menurut lo? Kalau dari gue pribadi, dari banyak beberapa pendapat dari fotografer-fotografer profesional yang udah bersertifikasi, kebanyakan pasti anak-anak sekarang pengen punya alat langsung yang high, langsung yang pengen kameranya tuh yang semi pro. Tapi kalau menurut gua, kalau memang kalian yang mau terjun ke dunia fotografi dan budgetnya minim, manfaatkanlah budget yang ada. Beli kamera sesuai budget kalian. Setelah kita beli kamera sesuai budget yang kita ada, manfaatkan dulu alat yang ada nih, kita latih skill kita dulu. Oke, berarti Kita berawal. kita coba. Betul, jadi coba Mm-mm. kita asah skill sampai orang lain menilai fotonya udah bagus. Nah, cobalah kita Eksplor menjual kemampuan ya. dari Ya, itu. Sesuaikan dulu dengan kemampuan, tapi ya, jangan kayak langsung pengen nembak harga besar, ya, harga ya, tinggi, ya, jangan. ya kecil dulu lah ya Sesuaikan kan dulu, namanya kan juga awal-awal ya. Terus kalau introspeksi boleh, dulu, kira-kira kita betul. bisa nggak memenuhi kebutuhan klien. Ya, kalau boleh tahu nih Gus, maksudnya lu selama selama lu moto ya, selama lu moto, honor terbesar yang pernah lu terima berapa? Kali aja kan bisa jadi inspirasi teman-teman kayak, oh ternyata di dunia fotografi lumayan nih gitu, menjanjikan gitu. Maksudnya lu Oke. lu satu kali event pendapatan tergede lu tuh pernah nyampe berapa? Nah, ini belum lama ya, Nah, baru sekitar 3 minggu yang lalu. mm-mm. Itu pendapatan terbesar gue di salah satu penerbangan pesawat di PPI Curug Tangerang. Oh, sekolah penerbangan, I see, ya. Betul. Jadi waktu itu dia ada acara wisuda atau yudisium. Oke. Mm-mm. Betul, yudisium. Jadi gue dokumentasi untuk video juga fotonya. Mm. Nah, waktu itu kan eventnya dia bukan hanya yudisium penyerahan ijazah tamir dan lain sebagainya ya, Ya, tapi ada atraksi pesawat juga, ya, lain sebagainya. Gue juga syutingnya itu kayak harus naik pesawat, harus deket-deket pesawat, ya. naik di atas pesawat pada saat terbang, itu kan resikonya lumayan juga ya.
Cuman waktu itu gue nggak langsung menawarkan harga, tapi dia bilang, Mas, Budget budgetnya saya segini. punya 25 juta. Sorry, gua sebut nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Sebut nggak nggak apa-apa apa-apa sih. ya. Budgetnya itu 25 juta untuk hire gua dan tim. Itu terbesar yang pernah gua dapetin. So, menjanjikan ya, maksudnya untuk profesi fotografer dengan satu kali ngambil event di angka 25 juta ya, menurut saya itu worth it ya. Maksudnya Iya. bisa hidup istilahnya, worth it banget dari situ. Oke. Jadi itu teman-teman jangan ragu untuk kalau misalnya tertarik dengan dunia fotografi ya, itu bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan gitu. Sekarang kita beralih ke ya karena topik kita olahraga ya, channelnya juga channel olahraga gitu, sama bulu tangkis gitu. Lu pernah nggak Gus? Pernah nggak kayak lu foto event di khususnya di bulu tangkis ya gitu, event pertandingan apa tarkam, bukan tarkam ya, yang turnamen semi pro gitu. Kayak misalnya di kemarin ya yang di Kabupaten Tangerang, waktu itu kan kita pergi berdua ya nonton di Ardes Cup waktu itu. Betul. Nah, lu pernah nggak kayak moto-moto event kayak gitu, lu di hire sama panitianya gitu? Pernah sekali, tapi bukan event. Jadi waktu itu tuh ada salah satu klub bulu tangkis di Bogor. Dia berhubung mereka baru berdiri ya, minta dibuatkan video company profile juga. Ada juga beberapa foto yang nanti bakalan mereka pajang di Instagram atau di banner, brosur dan lain sebagainya. Gua ada sih salah satu fotonya yang waktu gua share screen, nggak apa-apa ya? Boleh. Gue jadiin lu host dulu ya. Boleh. Dah. Wait, dah. Oke. Jadi udah jadi host. Iya. Gue share salah satu hasil fotonya untuk foto bulu tangkis buat company profile. Ada nggak? Ada ya? Belum. Masih. Oh, that's that's good. Itu di Bogor ya? Nah, ini di Bogor, di Gor Pajajaran. Oh, oke. Jadi itu hasil foto lu ya? That's great. Jadi, thank you. Ini salah satu anak didik pelatih dari klub tersebut yang udah bisa lah diterjunkan ke turnamen besar. Nah, ini salah satu model yang gue jadikan untuk objek foto. Nah, kalau misalkan gue sharing sedikit tekniknya ke teman-teman ya, ini kan kenapa kok kelihatannya gelap, backgroundnya hitam, karena lampu yang dinyalakan hanya di satu slot lapangan aja, yang lainnya dimatikan. Nah, dan kebetulan gue pakai shutter speed cepat. Waktu itu shutter speednya 1000 shutter speed. F-nya gue taruh di F itu aperture ya, kalau kita lihat di kamera itu kan ada shutter speed, aperture sama ISO. Nah, itu kombinasi segitiga exposure itu ya, segitiga exposure dasar. Itu dasar. Nah, gua jepret ini tuh di shutter speednya di 1000, F-nya itu di 4.5, sama di ISO-nya ini kalau nggak salah waktu itu 600. Nah, jadi kan kenapa si lampunya ini bisa kayak jadi bintang kayak gitu ya? Karena ya memang aperture bukaannya kecil. Jadi seninya itu nggak seni fotografi itu nggak harus background blur, tapi kita bisa memanfaatkan background yang memang bisa gitu ya. Buat foto itu jadi seolah bercerita. Ini kan memang kelihatannya pas banget momennya. Iya, pas jumping smash ya. Ya pas jumping. Ya, selain foto juga lu bisa bikin kayak apa ya, video company profile gitu ya Gus. Kan ini subscriber saya kan udah 1000 lebih, sombong. Jadi luar biasa. Iya, maksudnya sekali aja misalnya teman-teman yang punya klub atau pengurus klub gitu, jadi kalau misalnya pengen
bikin video profile, dijamin cakep ya Gus ya? Kalau Dijamin kita, sesuai permintaan maksudnya. betul, kalau kita menjamin bagus, selera beda-beda ya Pak ya. Betul. Kadang ada video atau foto bagus, tapi kalau seleranya beda, bilang biasa aja. Jadi, Ada yang seperti itu. Berarti Pada intinya dijaminnya kita lebih menyesuaikan ke permintaan klien ingin seperti apa, kita ikuti. Kita nggak pernah bilang, Mas buat ini bisa nggak, bilang nggak bisa atau gimana sebagainya. Nggak, kita nggak pernah bilang seperti itu. Pokoknya apapun permintaan klien kita usahakan sebisa mungkin. Sebaik mungkin ya. Sebaik jadi mungkin. Untuk teman-teman misalnya atlet ya, misalnya atlet atau pengurus klub atau even pemilik klub sekalian gitu. Jadi kalau memang misalnya pengen diabadikan momennya, entah dalam bentuk foto, entah atau dalam video gitu. Jadi ya bisa kali ya Gus ya kontak lu gitu. Nanti masalah harga buat subscriber gue mah damai ya Gus ya. Ya bisa, itu bisa dibicarakan lah secara baik-baik ya. Yang penting kita berjalan dulu aja. Iya, jadi itu teman-teman Agus ya, seorang fotografer ya nggak hanya di olahraga juga, dia di olahraga juga tadi bisa teman-teman lihat hasilnya juga sangat oke. Either foto ataupun video. Saya pernah lihat videonya dia dan itu bagus, beneran itu bagus. Waktu itu video untuk sinematik air terjun kalau nggak salah, kayak penginapan di sampingnya air terjun gitu. Saya lupa, tapi itu bagus banget karyanya dia. That's very very recommended gitu. Jadi kalau teman-teman punya event apapun itu ya Gus ya, entah nggak hanya olahraga, misalnya ada mau ulang tahun ataupun pernikahan mungkin saudaranya, atau acara syukuran, atau any kind of your event in your life, so please kindly contact me, atau nanti saya kasih deskripsi di video ini. Jadi kalau memang perlu apa-apa ke Agus, perlu jasa beliau untuk mengabadikan momen kalian, saya merekomendasikan bagus banget, seriusan. Jadi bisa hubungin saya di komen nanti, atau nanti nomornya Agus langsung tak taruh di deskripsi, bisa langsung menghubungi, bilang aja gitu, temen yang nonton YouTube gitu, nanti insya Allah akan dapat harga khusus. Kalau dimahalin ngomong aja sama saya, getok ya palanya, man. Bisa, siap. Jadi itu aja ya Gus untuk wawancara hari ini. Takutnya video kepanjangan malah nanti jadinya boring. Iya, betul. Ya, itu aja. Mungkin nanti next konten atau next video, mungkin saya main sama Agus kali. Karena as your information, Agus juga badmintonnya lumayan, dia lumayan jago. Lumayan bisa main di lapangan. Jago sih enggak, tapi bisa lah kalau untuk main kecepatan. Bisa, lumayan. Masih bisa ngimbangin mainnya Damar sih, masih bisa. Cuman ya 5 poin aja, lebih dari 5 poin dia habisin sama Damar. Habis sama Damar sih, habis sih udah pasti. Nafasnya udah beda. Iya, nafasnya udah beda. Saya coba ngomong sama Damar dan ditantang Om Agus tuh kan. Iya. Damarnya masih sering sama Bapak ya tuh. Ada masih. Banget, ya. Iya, udah SMA Gus, udah SMA kelas 1, jadi tugas dia banyak. Malah adiknya yang sering sama saya. Adiknya yang sering main sama saya. Adiknya kan kelas 2 SMP, jadi kan nggak sesibuk kakaknya. Adiknya yang masih sering sama saya. Kalau Damarnya udah sibuk banget sekarang, udah SMA awal-awal ya, gitulah, banyak tugas. Jadi itu aja ya teman-teman untuk sesi interview kali ini. Jadi nanti selain sama fotografer, nanti juga saya coba akan mengeksplor sisi-sisi lain bukan di luar bulu tangkis ya, maksudnya masih di bulu tangkis, cuman dari sudut pandang yang berbeda gitu. Mungkin kali ini fotografer, entah nanti sama pelatih, entah nanti sama atlet, atau entah nanti sama pengurus lapangan mungkin, atau pengecat lapangan, we don't know. Jadi ya tunggu aja di next video. Oke Gus, thank you waktunya. Semoga setelah video ini tayang nanti banyak klien yang telepon lu ya. Amin. Sombong banget, baru 1.000 subscriber udah sombong. Cuman ya nggak apa-apa. Channel gede kan berawal dari channel kecil, ya nggak? Kita harus merintis. Semua juga awalnya kita harus fight dulu.
Betul, 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 betul. Ya siapa tahu Agus berawal dari sini nanti kayak bisa ngikutin karirnya Rio Motret atau Darwis Tuh, Riyadi mungkin. amin, amin. Idola banget ya, idola semuanya. Iya, itu fotografer top ya, top Indonesia gitu. Jadi mungkin Agus bisa jadi the next of-nya mereka berdua gitu. Ayo teman-teman, makanya kalau ada event apa-apa, kalau ngontak Rio Motret atau si Darwis Riyadi kan mahal banget ya. Ini Agus dengan budget yang sepersekiannya dari mereka berdua, tapi hasilnya nggak kalah. Beneran bagus banget. Recommended. So thank you very much for today. Would like all of you happy with your life. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you, Gus. And welcome. Thank you juga. Thank you. Waalaikumsalam.